Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran daring atau kelas maya, yang mana sekarang lagi memang pemerintah menginstruksikan dengan wabah corona atau COVID-19, sehingga untuk KBM bisa dilaksanakan dari rumah masing-masing, baik oleh siswa maupun oleh guru sebagai pengajar. Nah, dari sekian banyak aplikasi yang digunakan, mungkin saya akan berbagi untuk kali ini bagaimana cara menggunakan pembelajaran online yang sederhana dan mudah untuk dioperasikan oleh kita semua, yaitu dengan menggunakan Classroom atau bisa disebut dengan Google Class. Baik, kita mulai. Tentunya pertama kita masuk dulu ke Google-nya, dan di sini tinggal diketikkan saja Classroom. Nah, sini tinggal kita masuk saja ke Google Classroom. Klik Google Classroom. Kemudian kita harus masuk ke Google Classroom ini dengan menggunakan email kita. Nah, misalkan saya akan masuk menggunakan email masuk ke password. Nah, Bapak dan Ibu, karena di sini saya sudah membuatkan kelas, artinya ketika Bapak dan Ibu sudah masuk di kolom ini, tentu ini masih kosong karena saya sudah membuatkan kelas, maka tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Pertama, di sini ada tanda plus, maka diklik. Nah, diklik ada dua pilihan. Yang pertama gabung ke kelas, yang kedua buat kelas. Kalau gabung ke kelas ini nanti digunakan oleh siswa kita untuk bergabung di kelasnya. Ini untuk siswa. Sedangkan karena kita ini pengajar atau yang memiliki kelas, maka klik buat kelas. Nah, setelah itu langsung di checklist, kemudian lanjutkan. Nah, kita akan buat kelas apa? Karena kita misalkan ngajar di kelas berapa, misalkan karena saya ngajar di kelas 10, misalkan kelas 10 metalurgi. 10 metalurgi. Nah, ini bisa diisi dengan nama sekolah, SMKM Cilegon. Mata pelajaran apa yang kita ampu, misalkan kita isi teknik pengecoran manual. Nah, ini salah satu mata pelajaran di 10 metalurgi. Yang kita ada di ruang mana? Misalkan ada di ruang 10 MT. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini, tinggal klik buat saja. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini kelas ini sudah terbentuk, artinya untuk kelas 10 metalurgi di SMKM Cilegon, ini kode kelasnya. Nah, kode kelas ini nanti dibagikan kepada siswa supaya siswa bisa masuk gabung di kelas. Nah, bagaimana caranya? Ini tinggal di
di copy saja, copy kemudian dibagikan saja ke siswa, apa melalui WA grup kelas atau melalui apa saja misalkan, atau dengan cara mengundang ke, nah ini siswa masih kosong. Kalau kita ingin memasukkan siswa di sini, maka tinggal ketik namanya di sini siapa, misalkan nanti langsung gabung. Tapi mereka harus memiliki email. Yang lebih praktis tadi bahwa kita bagikan saja ininya ke kelas dan anak suruh menginstal Classroom atau Google Class di Play Store, baru kita kirim ininya langsung gabung ke kelas. Nanti akan munculnya seperti ini. Nah, yang saya maksud tadi, tinggal gabung di kelas seperti ini. Nah, karena kita mengelola di kelas ini ada beberapa tab yang bisa kita manfaatkan. Misalkan ini forum ini bisa dipakai untuk responsif siswa seperti apa. Kemudian buat jadwalkan pengumuman bisa di sini. Kemudian selanjutnya di tab ruang kelas. Oke, nah misalkan ini untuk tetapkan tugas di kelas Anda di sini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, klik tanda plus di sini atau kita bikin tugas. Misalkan tugas kuis atau mau tugas seperti apa di sini, menambahkan atau membuat materi, misalkan judul, misalkan teknik pengecoran manual. Nah, petunjuknya di sini, amati video di bawah ini, kemudian berikan tanggapan. Nah, jadi kita memberikan tugas ke anak dalam bentuk materi, sekaligus di sini ada tugas. Nah, misalkan di sini tambahkan tadi link videonya. Kalau misalkan kita mau pakai link YouTube, tadi tinggal tambahkan link YouTube-nya. Kalau kita misalkan tadi ada spirit edukasi, kalau misalkan tentu yang video yang sesuai dengan yang kita harapkan, maksudnya disesuaikan dengan materi kita. Ini hanya contoh saja, misalkan nah ini kita tambahkan. Nah, artinya ini nanti akan dilihat atau diperhatikan oleh anak sesuai dengan arahan dari tugas di sini. Nah, ini sudah bentuk tugas dan sebagainya. Nah, kemudian tentukan poin di sini, poinnya misalkan 100 sebagai yang ini. Kemudian tidak ada batas waktu, tapi kalau kita mau membatasi waktu, misalkan diberikan tugas ini disesuaikan aja dengan jam kita mengajar seperti biasa di KBM. Misalkan tanggal 20 Maret batas waktu, kemudian jamnya juga bisa ditentukan di sini. Terserah Bapak Ibu mau ditentukan atau tidak, termasuk waktu juga. Tapi sebaiknya memang untuk waktu ditentukan, karena sekarang semua guru mungkin melakukan pembelajaran online, jadi kita jadwalkan sesuai jam kita saja. Nah, ini kira-kira tinggal Bapak Ibu klik saja di sini, banyak ini kan. Kemudian di sini tugasnya semua siswa harus mengerjakan. Jadi sebetulnya bisa dipilih salah satu, misalkan untuk remedial bisa memilih salah satu, tapi karena ini pembelajaran maka harus diikuti oleh semua siswa. Nah, apabila ini sudah selesai seperti ini, tinggal klik tugaskan. Ini klik tugaskan. Nah, ini apakah mau menambah topik atau tidak? Kalau iya tinggal oke, kalau tidak ya tinggal di close. Kalau misalkan oke, mau menambah topik, misalkan membuat lagi di sini yang baru, misalkan buat lagi yang baru. Nah, ini kalau tadi bentuknya tugas mengamati sebuah video, kemudian dibuatkan sebuah
tulisan atau karya anak atau hasil dari mengamati video kemudian dibuatkan kesimpulan. Tapi kalau kita misalkan mau membuatkan kuis, nah seperti ini masuknya di tugas kuis seperti ini. Nah, bagaimana ini seperti biasa dikasih judul dan lain sebagainya. Hanya bedanya kalau tadi kita hanya langsung menambahkan dari file yang kita punya, baik itu file Google Drive maupun dari YouTube maupun dari file komputer. Tapi kalau kuis, nah ini sudah disediakan oleh Google Class, tinggal kita klik saja. Misalkan di sini evaluasi 1 misalkan. Nah, tinggal di sini dituliskan kerjakan soal berikut. Terserah Bapak Ibu lah, untuk ininya kan opsional saja. Nah, setelah itu baru kita masukkan blank kuisnya. Karena ini terhubung dengan Google Drive, maka otomatis, nah ini pertanyaan seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Judulnya evaluasi 1. Deskripsi bisa Ibu isi dan sebagainya. Nah, kemudian baru kita masukkan nomor 1, misalkan apa, bla bla bla. Di sini sebutkan, di antara cara berikut manual adalah ini, contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, ini opsinya, misalkan opsinya ini pilihan ganda, karena kita akan menunjukkan pilihan ganda, tinggal klik pilihan ganda, kemudian opsinya ABCD, kemudian yang ini opsi 2-nya sebagainya, kemudian tambah opsi, misalkan opsi 3-nya dan sebagainya 4, sampai misalkan kalau untuk setingkat SMA kan sampai ABCDE ya. Nah, kecuali di SMP mungkin sampai 4. Nah, ini udah apa namanya, sudah ditentukan. Yang paling enak memang kita sudah memiliki soal di Word. Nah, itu tinggal copy paste aja ke sini. Nah, kemudian kita tentukan poin untuk kunci jawabannya. Maaf, salah. Nah, untuk soal ini misalkan kita tentukan poinnya berapa sih untuk soal ini. Ini kan kaitannya dengan, nah, misalkan kita tentukan aja poinnya 10. Misalkan kita tentukan poinnya 5 misalkan, lain sebagainya. Yang penting kalau misalkan kita membuat soal itu 50, maka bagaimana supaya poin ini menjadi 100? Apakah mau disamakan? Tentu tidak, karena tingkat kesulitan soal juga berbeda-beda. Karena ini mungkin agak lebih sulit, nomor 1, maka poinnya 5. Tapi kalau dibagi rata 150 kan 2 poin gitu kan. Tapi karena ini sulit mungkin akan. Nah, itu terserah Bapak Ibu lah. Nah, ini setelah kita menyimpankan poin untuk soal ini, maka mana jawaban yang benar? Kita klik di sini. Ini jawaban yang benar yang mana? Nah, misalkan jawaban yang benar, selesai. Itu kira-kira. Nah, ini untuk nomor 1, kunci jawabannya sudah kita cantumkan di sini, kemudian poinnya juga sudah ditentukan di sini. Nah, bagaimana untuk menambah soal berikutnya? Ini tinggal di copy saja. Ini wajib diisi, jadi siswa harus ngisi. Kalau kita tidak checklist ininya, maka ini tidak bisa. Nah, kemudian untuk nomor berikutnya tinggal diduplikat saja. Nah, ini duplikat, kemudian kita ganti dengan soal nomor 2, jawabannya juga, kemudian poinnya juga tentukan juga, dan jawabannya juga ditentukan. Tuh, sampai seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau sudah seperti ini, udah jadi seperti ini, nanti akan dilihat di sini responnya kelihatan di sini. Anak menjawabnya kelihatan di sini. Nah, ini tinggal dikirim saja. Kirim misalkan. Nah, kalau mau memberikan link ke anak, tinggal ini dikopikan saja URL-nya, kemudian disalin, kirimkan ke anak. Atau karena ini akan terbaca di kelas ini, maka tidak perlu dikirim
kirim sebetulnya, ini tinggal kita close saja misalkan. Nah, di sini. Nanti kalau sudah seperti ini sebetulnya soal sudah dari sini, tinggal langsung ditugaskan. Tinggal langsung ditugaskan di sini. Ditugaskan. Berarti Bapak dan Ibu, kita sudah memiliki 2 tugas kelas. Yang pertama evaluasi, yang kedua evaluasi 1 dalam bentuk pilihan ganda, kemudian yang kedua ini evaluasi pembelajaran, tapi ada evaluasinya dalam bentuk pengamatan sebuah video gitu. Nah, ada lagi yang misalkan bisa dibuat dengan cara lain, misalkan sih ada berbentuk pertanyaan, itu kan, macam-macam, ada topik dan sebagainya. Kalau mau memasukkan materi juga bisa di sini. Nah, judul apa, deskripsi apa, tinggal tambahkan materi di sini seperti yang sama seperti tadi, bahwa materi bisa diambil dari YouTube, materi bisa diambil dari file kita yang ada di PC atau laptop, tinggal diklik tambahkan. Caranya sama seperti tadi, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk pembuatan tugas kelas. Kemudian ada tab selanjutnya yaitu tentang anggota. Nah, ini untuk melihat anggota kita dari kelas yang ada di kelas 10 tadi, 10 metalurgi itu akan nampak di sini. Ini karena baru dibikin. Ini salah satu contoh, misalkan seperti, maaf kita lihat ke sini. Ini karena tempatnya punya SMP ya. Nah, misalkan di kelas, nah kelas ini. Nah, ini anggota kelihatan di sini. Si A, si B-nya sudah kelihatan di sini. Ini yang untuk kelas punya SMP ya, punya yang tadi saya bikin. Tapi karena tadi untuk percontohan saja kita buka metalurgi di sini. Ini untuk anggota. Nah, kemudian nilai. Nah, ini masih kosong, kita bisa muatkan dari hasil evaluasi tadi yang anak-anak kirimkan, itu bisa langsung tercover di sini. Bisa karena kita belum melakukan atau belum memberikan tugas kepada anak, maka ini masih kosong dan sebagainya. Nah, kembali ke forum, bahwa tugas yang kita buat ini akan dilihat oleh anak yang ada di anggota yang ada di sini. Ini anak akan melihat tugas ini ketika kita tadi sudah memerintahkan, sudah memberikan tugas dengan cara mengirim tugas, maka akan dilihat di sini. Khusus yang melihat adalah kelas 10 metalurgi. Bagaimana dengan kelas yang lain? Kalau kita misalkan mengajar di beberapa kelas, tinggal dibuatkan kelas yang beda, tentunya dengan caranya seperti tadi. Jadi ini nggak bisa untuk satu, ini untuk beberapa kelas karena mungkin juga beda-beda. Ada yang di kelas 10, ada yang di kelas 11. Caranya sama, tinggal klik tinggal di sini, kemudian ditambah. Nah, ini kelas. Oke. Baik, kita lanjutkan bagaimana supaya siswa bisa masuk ke kelas. Nah, caranya bagaimana? Tadi kita hanya tinggal membagikan ini. Ini tinggal di copy saja. Di copy, kemudian biasanya punya grup WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, itu tinggal dibagikan ke anak dan anak tinggal menginstal Google Class-nya di HP. Caranya bagaimana? Bapak dan Ibu, tadi kita sudah menginstal Classroom. Bagaimana cara membagikan ke anak? Anak tinggal kita minta untuk masuk ke Play Store, kemudian di sini dicari Google Class. Google Class. Nah, ini Google Class. Kemudian karena saya sudah menginstalnya, maka tinggal klik saja di sini. Kalau belum menginstal bisa langsung Class. Nah, ini siswa ini karena kebetulan memang ada
punya anak, jadi misalkan tambah di sini. Nah, kita mau join kelas, anak diminta untuk join kelas di sini. Join kelas di sini, kemudian tinggal masukkan kode yang tadi, kan kita tinggal masukkan saja Gul-Rua 7. Dimasukkan Gul-Rua 7 dan suruh klik join. Nah, otomatis bahwa siswa sudah ada di ruang 10 metalurgi yang oleh gurunya tadi diundang untuk masuk. Ini siswanya sudah ada di sini karena saya sudah tadi daftar selaku siswa. Itu mudah sekali Bapak dan Ibu. Jadi caranya seperti itu, anak tinggal suruh masuk, kemudian langsung saya bisa melihat tugas yang diberikan oleh guru tadi. Ya, misalkan ada evaluasi 1, ini tinggal kemudian ada juga assessment, new assessment, teknik pengecaran logam. Nah, di sini ada videonya, kemudian tinggal ditonton dulu videonya, pasti anak nonton dulu videonya seperti ini. Nah, setelah selesai misalkan langsung evaluasinya di sini. Di sini dibuatkan anak suruh, kira-kira seperti itu. Jadi hasil nonton itu kemudian baru dikirim. Oh ya, bagi Bapak dan Ibu pun, gurunya itu kalau sudah membuat seperti ini, tinggal bisa dioperasionalkan lewat HP, tidak lewat PC atau lewat laptop. Tapi kalau untuk pembuatan kelas mungkin saya anjurkan menggunakan laptop karena ini lebih enak lah gitu. Tapi kalau di HP itu mungkin agak kurang leluasa. Tapi kalau misalkan sudah jadi seperti ini, Bapak dan Ibu bisa saja langsung membukanya atau mengoperasikannya lewat HP dengan cara tadi, masuk ke Play Store, kemudian klik Google Class dan tinggal diinstal. Kalau udah diinstal, tinggal dibuka saja. Nah, seperti ini. Jadi setiap hari Ibu bisa memberikan tugas pembelajaran, kemudian bisa mengevaluasi dan sebagainya. Itu saja sementara, mungkin Bapak dan Ibu bisa berkomentar atau ada yang perlu ditanyakan bisa di komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.